Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pramuka. Halo, perkenalkan saya Dian Amelia dengan NIM H05233311 dari kelas PGSDC Angkatan 2023, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi penugasan dari mata kuliah kepramukaan yang diampuh oleh Ibu dosen Tuti Alawiyah SPD MPD, dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai organisasi gerakan pramuka dan struktur organisasi kepramukaan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai organisasi gerakan pramuka. Andina dan kawan-kawan pada tahun 2024 menyatakan pengorganisasian merupakan suatu proses mendistribusikan pekerjaan dan tugas-tugas serta mengkoordinasikannya untuk mencapai tujuan organisasi. Pramuka sebagai organisasi memberikan pendidikan yang sangat bermanfaat bagi peserta didik melalui berbagai kegiatan, terutama yang dilaksanakan di alam terbuka. Kegiatan kepramukaan tidak hanya mendekatkan siswa sekolah dasar dengan alam dan menumbuhkan kecintaan mereka terhadap lingkungan, tetapi juga mengembangkan potensi jasmani dan rohani mereka. Pada hakikatnya, pendidikan kepramukaan merupakan proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia dengan menginternalisasikan nilai-nilai kepramukaan serta prinsip dasarnya, sehingga membentuk karakter kebangsaan dan kemampuan hidup yang tangguh pada generasi muda. Keberadaan organisasi gerakan pramuka memiliki peran yang sangat penting, mengingat lembaga ini berfungsi sebagai wadah ideal untuk mencetak kader bangsa dan kader pembangunan yang tidak hanya beriman, bertakwa, dan bermoral Pancasila, tetapi juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui gerakan pramuka, peserta didik dibentuk untuk memiliki sikap dan perilaku positif, menguasai berbagai keterampilan dan kecakapan, serta mengembangkan kecerdasan emosional sehingga mampu menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam membangun diri sendiri maupun masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur organisasi pramuka. Ada beberapa macam jenis struktur organisasi pramuka. Yang pertama adalah Majelis Pembimbing atau MABI. Dalam organisasi kepramukaan terdapat suatu badan yang dikenal sebagai Majelis Pembimbing yang berperan memberikan bimbingan serta dukungan moral, organisatoris, material, dan finansial kepada kuartir, gugus depan, dan satuan karya pramuka. Majelis Pembimbing dibentuk pada berbagai tingkatan mulai dari nasional, daerah, cabang, ranting, gugus depan, hingga satuan karya. Kepemimpinan Majelis Pembimbing dapat dijabat secara ex officio oleh pejabat pemerintah sesuai tingkatannya. Di tingkat nasional ada Mabinas yang dibina oleh Presiden Republik Indonesia. Di tingkat daerah ada Mabida yang dibina oleh gubernur. Yang di tingkat cabang ada Mabicap yang dibina oleh bupati atau wali kota, dan di tingkat ranting atau mabiran itu dibina oleh camat. Yang kedua ada kuartir, yang dimana kuartir ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kuarnas atau kuartir nasional. Yang kedua adalah kuarda atau kuartir daerah. Ketiga ada kuarcap atau kuartir cabang. Dan juga kuarran atau kuartir ranting. Yang pertama ada kuartir nasional. Kuartir nasional ini didukung oleh Dewan Kerja Nasional atau DKN, Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka Tingkat Nasional atau Lemdikanas, dan didampingi oleh Majelis Pembimbing Nasional atau Mabinas, yang diketuai langsung oleh Presiden Republik Indonesia selaku pramuka utama. Kekuasaan tertinggi organisasi dipegang oleh Musyawarah Nasional atau Munas, yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali dengan opsi Musyawarah Nasional luar biasa jika terdapat hal mendesak di antara 2 periode Munas. Selain mengkoordinir seluruh daerah di Indonesia, Gerakan Pramuka Tingkat Nasional juga menghimpun gugus depan di perwakilan Indonesia di luar negeri dan berperan sebagai pangkalan keanggotaan bagi orang dewasa di dalam jajarannya. Yang kedua adalah kuarda atau kuartir daerah. Kuartir daerah juga berfungsi sebagai pangkalan keanggotaan bagi anggota dewasa dalam jajarannya dengan cakupan wilayah kerja setingkat provinsi atau daerah tingkat 1. Ketiga ada kuarcap. Kuarcap ini berperan sebagai pangkalan keanggotaan bagi anggota dewasa dalam jajarannya dengan cakupan wilayah kerja setingkat kabupaten atau kota madya, yaitu daerah tingkat 2. Dan yang terakhir ada kuarran atau
Kuartir ranting. Kuartir ranting ini juga berfungsi sebagai pangkalan keanggotaan bagi anggota dewasa dalam jajarannya dengan cakupan wilayah kerja setingkat kecamatan. Organisasi yang ketiga adalah gugus depan atau GUDEP. Pada tingkat dasar, Gerakan Pramuka membentuk gugus depan atau GUDEP dengan satuan karya atau SAKA yang berperan sebagai pelaksana utama kegiatan kepramukaan. Unit-unit ini berfungsi sebagai basis keanggotaan sekaligus wadah untuk menghimpun dan membina peserta didik sesuai dengan golongan usia dan jenis kelaminnya, di mana GUDEP putra dan putri berdiri secara terpisah. Musyawarah Gudes Depan atau MUGUS merupakan pemegang otoritas tertinggi dalam sebuah GUDEP. MUGUS diselenggarakan secara rutin setiap 3 tahun sekali. Apabila terdapat situasi luar biasa dan mendesak, dapat diadakan MUGUS luar biasa di antara 2 periode MUGUS biasa. Organisasi yang keempat adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Gerakan Pramuka merupakan independen yang dibentuk Musyawarah Gerakan Pramuka dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Gerakan Pramuka. BPK Pramuka berfungsi mirip dengan BPK Republik Indonesia, tetapi ruang lingkupnya hanya terbatas pada organisasi kepramukaan, mulai dari tingkat nasional, daerah, cabang, hingga ranting. Badan Pemeriksa Keuangan Pramuka adalah lembaga pengawas internal yang vital dalam Gerakan Pramuka. Keberadaannya menjamin bahwa seluruh sumber daya keuangan organisasi dikelola dengan prinsip-prinsip good governance, sehingga tujuan Gerakan Pramuka untuk membentuk generasi muda yang berkarakter dapat tercapai secara lebih optimal dan berkelanjutan. Organisasi yang terakhir adalah Satuan Karya Pramuka atau SAKA. Satuan Karya Pramuka atau SAKA berfungsi sebagai wadah pendidikan untuk menyalurkan minat, mengembangkan bakat, serta menambah pengalaman anggota pramuka dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. SAKA diperuntukkan khusus bagi pramuka penegak dan pendega atau pemuda umum berusia 16 sampai 25 tahun dengan memenuhi persyaratan tertentu. Setiap SAKA terdiri atas beberapa unit kecil yang disebut krida, yang masing-masing berfokus pada subbidang ilmu tertentu. Setiap krida memiliki syarat kecakapan khusus atau SKK yang harus dipenuhi anggotanya untuk memperoleh tanda kecakapan khusus atau TKK sesuai dengan bidang keahliannya. Selain kegiatan krida, SAKA juga menyelenggarakan aktivitas khusus seperti perkemahan bakti Satuan Karya Pramuka atau Perkisaka yang dilaksanakan secara internal oleh masing-masing SAKA. Sementara itu, kegiatan yang melibatkan lebih dari satu SAKA disebut perkemahan antar Satuan Karya Pramuka atau Peransaka, yang antara lain berfungsi sebagai sarana transfer ilmu dan pertukaran pengetahuan antar berbagai bidang SAKA. Meskipun pengaturan umum SAKA dilakukan oleh Kuartir Nasional sesuai dengan keputusan Kuarnas nomor 170A tahun 2008, dalam praktiknya kuartir daerah juga dapat membentuk SAKA tertentu berdasarkan kebutuhan daerah melalui surat keputusan kuartir daerah setempat. Satuan karya atau SAKA dibentuk sebagai suplemen untuk melengkapi kegiatan yang ada di GUDEP. SAKA menyelenggarakan kegiatan khusus di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK sesuai minat peserta didik. Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman, pengetahuan, teknologi, keterampilan, dan kecakapan tambahan khususnya bagi pramuka penegak dan pendega sebagai bekal untuk kehidupan dan pengabdian mereka kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian yang dapat saya paparkan. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.